Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Sumber kita hari ini cukup menarik nih. Bab 16 dari buku Why We Sleep. Judulnya Visi Baru Tidur di Abad ke-21. Jadi ini bukan cuma daftar masalah tidur, tapi lebih ke semacam peta jalan gitu ya, buat mengubah cara kita secara pribadi, di kantor, bahkan mungkin kebijakan publik soal memandang tidur. Ya, betul sekali. Penulisnya kan bilang kalau epidemi kurang tidur ini tantangan kesehatan masyarakat paling besar loh di negara maju abad ini. Kedengarannya agak dramatis ya, tapi kalau lihat datanya sih, emang dampaknya luas banget ya. Jauh dari sekedar ngantuk pagi-pagi gitu. Mari kita coba kupas deh visi ini. Setuju. Yang bikin bab ini kuat menurut saya, yaitu tadi, visinya berlapis. Nggak cuma nyalain individu, kamu kurang tidur, tapi ngeliatin gimana struktur masyarakat kita. Institusi secara nggak sengaja malah mendorong kita kurang tidur. Jadi ngajak mikir ulang semua ya, dari lampu kamar sampai jadwal sekolah gitu. Persis. Kita mulai dari yang paling dekat sama kita deh, level personal. Di bab ini kan ada usulan cara mengubah tidur kita. Ada yang kesannya futuristik gitu ya, kayak teknologi pencahayaan cerdas di rumah. Oh, yang lampu bisa ganti warna itu ya? Iya, jadi bisa otomatis gitu. Malam jadi kuning hangat buat jaga melatonin, terus pagi jadi biru terang biar seger pas bangun. Kayak yang dipakai NASA buat astronot gitu loh, biar jam biologis mereka tetap benar di lingkungan buatan. Wah, menarik ya. Itu kan yang pasif. Terus ada juga pendekatan aktifnya kan? Nah, ini dia, edukasi. Penulisnya nunjukin fakta yang lumayan bikin kaget sih. Pendidikan formal soal tidur itu minim banget di sekolah. Kita diajarin soal nutrisi, olahraga, tapi tidur dilewatin gitu aja ya. Padahal kan penting banget buat belajar, buat kesehatan juga kan? penting banget. Coba bayangin, kalau anak-anak dari kecil udah paham pentingnya tidur, sama seriusnya kayak mereka belajar soal makanan sehat, pasti beda kan pendekatannya nanti? Masuk akal banget sih. Kalau nggak diajarin, ya gimana mau jadi prioritas, ya kan? Ini nyambung juga nih sama ide pakai data pribadi. Alat pelacak tidur itu gimana? Bisa beneran ngebantu? Potensinya gede loh. Kalau Anda bisa lihat langsung nih di data Anda sendiri, hubungan antara katakanlah tidur cuma 6 jam sama mood besok paginya, atau produktivitas kerja yang turun, atau mungkin respons imun ke vaksin flu jadi lemah. Oh, jadi kelihatan langsung sebab akibatnya gitu ya? Nah, itu dia. Itu bisa jadi motivator yang jauh lebih nendang daripada cuma nasihat umum tidur yang cukup ya. Bukti konkret di diri sendiri itu biasanya paling ampuh buat ngubah perilaku. Tidur jadi terasa personal banget dampaknya. Oke, dari individu kita geser ke skala lebih besar ya. Organisasi, masyarakat. Di tempat kerja misalnya, kan masih banyak tuh budaya kerja yang bangga kalau karyawannya lembur terus. Iya, itu miskonsepsi besar. Jam kerja panjang dianggap sama dengan produktivitas. Padahal sains tidur bilang sebaliknya. Kurang tidur itu malah merusak produktivitas, kreativitas, pengambilan keputusan juga. Rugi dong ya perusahaannya? Rugi banget. Ada studi yang bilang kerugiannya bisa miliaran dolar setahun loh buat ekonomi gara-gara produktivitas turun, risiko kecelakaan naik. Jadi ini bukan cuma soal karyawan sehat, tapi ya soal untung rugi bisnis juga. Jadi investasi ke tidur karyawan itu bisa jadi strategi bisnis juga ya, kayak jam kerja fleksibel, atau mungkin ada ruang istirahat gitu. Bisa jadi, logika yang sama berlaku juga buat sistem pendidikan. Penulisnya kan menyoroti gimana jam masuk sekolah pagi banget itu nggak cocok sama biologis remaja. Oh iya, remaja kan tidurnya cenderung lebih malam ya secara alami ya. Betul, ritme sirkadian mereka geser. Jadi maksa mereka bangun pagi-pagi buta itu ya kontraproduktif. Riset soal geser jam masuk sekolah gimana hasilnya? Katanya sih positif ya. Konsisten positif. Sekolah yang berani geser jam masuk lebih siang itu laporannya kehadiran naik, nilai akademis membaik, masalah perilaku berkurang, bahkan tingkat depresi sama penggunaan narkoba juga turun. Ini bukan soal males, tapi nyelarasin jadwal sama biologi mereka aja. Dan ini ironis banget sih. Tempat yang harusnya buat pemulihan, rumah sakit, malah sering jadi tempat paling susah buat tidur. Itu poin yang nusuk banget di bab ini. Ironis banget. Berisik suara monitor, diganggu perawat buat cek ini itu tengah malam, lampu terang. Padahal tidur berkualitas itu krusial banget buat sembuh.
Apalagi abis operasi, buat ngatur nyeri, buat sistem imun. Ada contohnya nggak sih? Ada. Contoh kuatnya dari NICU, Unit Perawatan Intensif Bayi Baru Lahir. Di sana, tindakan simpel kayak ngatur siklus terang gelap yang pas buat bayi prematur, itu terbukti banget naikin berat badan, saturasi oksigen, bahkan bikin mereka lebih cepat pulang. Wah, signifikan ya dampaknya. Harusnya bisa diterapin di semua bagian rumah sakit ya? Harusnya gitu. Bayangkan dampaknya. Jadi, semua ini intinya ngajak kita buat mengubah cara pandang secara fundamental ya. Kita perlu kayaknya merebut kembali hak kita buat tidur cukup, tanpa ngerasa bersalah atau dianggap pemalas gitu. Udah bukan pilihan gaya hidup lagi, tapi kebutuhan biologis ya? Iya, bener banget. Penulisnya pakai analogi yang kuat banget. Kalau kita abain kebutuhan tidur kita atau anak kita, itu sama aja kayak melakukan rekayasa genetika tiap malam. Rekayasa genetika? Maksudnya gimana tuh? Maksudnya, kurang tidur itu secara aktif mengubah ekspresi gen-gen penting dalam tubuh kita. Pola gen mana yang aktif dan non-aktif itu berubah. Padahal gen-gen ini ngatur semuanya. Dari sistem imun, metabolisme, kesehatan jantung, sampai kesehatan mental. Wah, jadi bukan cuma soal capek ya. Ini intervensi biologis beneran dengan konsekuensi jangka panjang. Tepat sekali. Konsekuensi yang baru sekarang-sekarang ini kita mulai paham sepenuhnya. Dengar itu rasanya nggak mungkin deh kita ngeremehin tidur lagi. Jadi, apa nih inti yang bisa Anda bawa pulang dari pembahasan bab 16 ini? Visi ini kayaknya nantang kita semua ya, buat berhenti nganggap tidur itu barang mewah yang bisa dikorbanin demi kerjaan, atau waktu yang hilang sia-sia. Iya, kita diajak melihat tidur sebagai, ya pondasi lah. Pondasi mutlak buat kesehatan, buat fungsi optimal kita sebagai individu dan juga bareng-bareng sebagai masyarakat. Dan ini jadi pertanyaan penting buat direnungkan ya. Kalau sains udah jelas banget bilang tidur itu krusial, kok kita rame-rame masih aja sering ngabainnya ya? Nah, itu dia pertanyaannya. Mungkin ini bisa jadi pemikiran penutup buat Anda renungkan. Ada nggak sih satu perubahan kecil aja dalam rutinitas atau prioritas tidur Anda malam ini yang bisa jadi langkah pertama Anda pribadi buat mewujudkan visi tidur yang lebih sehat ini?